Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak Sahrial Nasution SPD, pengampu guru mata pelajaran ekonomi di MTS Al-Ulum kelas 7. Nah, untuk perjumpaan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana peranan IPTEK terhadap perkembangan ekonomi. Tapi sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran, Bapak harapkan semuanya sudah dipersiapkan peralatannya untuk pembelajaran kali ini. Simak videonya, dengarkan baik-baik. Apabila ada pertanyaan nantinya, silakan konfirmasi di grup kita. Oke, kita langsung saja masuk ke materi pembelajarannya, yaitu IPTEK tadi. Nah, sekarang ini kegiatan ekonomi baik produksi, distribusi, dan konsumsi sudah terbantu oleh adanya perkembangan IPTEK. IPTEK itu apa, Pak? Nah, IPTEK itu adalah singkatan dari ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kalau dari segi contoh, IPTEK itu adalah seperti semua barang yang berbau elektronik ya, itu sudah bisa dikatakan dengan teknologi. HP elektronik adalah IPTEK, komputer adalah elektronik IPTEK, televisi adalah elektronik IPTEK, dan masih banyak lagi. Tentunya pasti kalian tahu, apalagi anak-anak muda sekarang sudah banyak menggunakan teknologi, baik di rumah, di luar rumah. Tentunya setiap orang sudah pernah menggunakan ataupun melihat contoh-contoh dari teknologi ini. Dan teknologi ini semakin hari dia akan semakin canggih dan semakin berkembang. Kita harus belajar yang rajin agar kita bisa memanfaatkan IPTEK dengan sebaik-baiknya dalam bidang apapun. Coba kita lihat di sekeliling kita. Banyaknya supermarket, adanya jual beli online, adanya ekspor dan impor, bisa dari Indonesia ke luar negeri, adanya mesin ATM, ada beberapa contoh yang lain lagi. Nah, tentunya yang Bapak sebutkan dari beberapa contoh tadi, kamu pasti sudah pernah merasakannya kan? Atau sudah pernah menggunakannya? Sebagian mungkin sudah, pasti. Dan paling hal kecilnya, pasti kita sudah pernah ke supermarket. Contohnya Alfamart atau Indomaret. Nah, dengan kemajuan IPTEK ini tentunya memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan manusia. Nah, di sini Bapak sampaikan, Bapak berikan, Bapak uraikan beberapa dampak positif dari perkembangan IPTEK ini. Dampak positif yang pertama yaitu produksi barang dan jasa semakin cepat dan mudah, karena tenaga manusia itu sudah digantikan oleh tenaga mesin. Contohnya, kalian punya WhatsApp kan? Dengan daring ini, kamu di rumah, Bapak di sekolah, kamu bisa menyampaikan pesan kepada Bapak tanpa harus berjumpa bertatap muka karena ada WhatsApp. Bahkan kita berbeda tempat, berbeda jauh, berbeda kota, bisa saling menyapa dengan video call, ya, menggunakan teknologi. Teknologinya adalah HP. Bahkan belanja pun nggak harus pergi ke pasar, melalui online pun sekarang udah bisa. Dampak positif yang kedua yaitu lapangan pekerjaan baru banyak dibuka. Emang ada, Pak, pekerjaan melalui elektronik? Ada. Contohnya itu seperti driver ojek, mesannya kan dari HP ataupun Grab. Dampak positif yang ketiga, distribusi barang jadi semakin mudah, yaitu perpindahan barang. Hanya dengan mengirimkan uang pun kita bisa, dari mesin ATM mengirimkan uang ke Papua pun bisa, walaupun kita ada di Medan.
keuntungan perusahaan semakin meningkat karena disebabkan oleh dimudahkannya akses dalam proses pekerjaan. Dan yang kelima, kebutuhan masyarakat terpenuhi karena kemudahan-kemudahan yang didapatkan dari perkembangan iptek ini. Bayangkan saja nak, kamu ingin makan saja tidak perlu bergerak. Kamu bisa memesan makanan dimanapun dengan teknologi. Dengan layanan GoFood misalnya, kamu ingin memesan Bika Ambon, tanpa harus pergi ke toko Bika Ambon, kamu cukup duduk manis saja di rumah, pesan, ada orang yang langsung mengantarkan Bika Ambon tersebut ke rumahmu. Nah, itulah perkembangan teknologi itu. Nah, sudah 5 Bapak berikan manfaat dari perkembangan teknologi. Tapi jangan salah anak-anak, selain daripada perkembangan positif atau dampak positif dari perkembangan iptek, tentu ada juga yang mengiringi perkembangan negatifnya. Tentu perkembangan ataupun dampak positif harus kamu ketahui, begitu juga dengan dampak negatif juga harus kamu ketahui. Supaya apa? Supaya kamu bijak dalam menggunakan teknologi tersebut dan dapat menggunakannya ke hal-hal positif. Dampak negatif yang pertama yaitu perubahan yang ada dari tenaga kerja manusia beralih ke tenaga kerja mesin. Nah, karena adanya tenaga kerja mesin ini akan memungkinkan terjadinya pengurangan pegawai. Dampak negatif yang kedua yaitu bertambahnya polusi, baik lewat limbah darat, laut, dan udara, karena produksi yang semakin banyak. Dampak negatif yang ketiga yaitu selain populasi, sumber daya alam juga semakin habis, karena dorongan untuk terus berproduksi dengan adanya kemudahan-kemudahan ini. Contohnya karena adanya mesin pemotong. Jadi orang sesukanya memotong pohon, membabat hutan secara membabi buta, tanpa memikirkan dampak dari apabila kita melakukan penggundulan hutan. Lihatlah sekarang, banyak di sekitar kota Medan ini terserang banjir. Karena apa? Karena hutan sudah banyak gundul di daerah Sumatera Utara ini. Sedih ya anak-anak, jika kita membayangkan dampak negatif dari perkembangan iptek ini. Maka kamu yang muda-muda ini sudah harus tahu secara bijak bagaimana menggunakan teknologi tersebut. Sebenarnya kemanfaatan iptek tidak hanya ada di kegiatan ekonomi, tapi juga di kegiatan masyarakat lain seperti misalnya pada pendidikan, sosial, dan budaya. Kita pun tahu bahwa perkembangan iptek tidak akan berhenti sampai saat ini saja, karena akan terus-menerus berkembang. Kegiatan ekonomi yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, bagaimana kaitannya dengan iptek? Peran perkembangan iptek bagi kegiatan ekonomi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan ekonomi produksi. Iptek dapat menunjang kegiatan produksi, terutama kebutuhan akan mesin-mesin produksi, bahan baku untuk produksi, dan bahan penolong untuk produksi. Contohnya menggunakan mesin untuk menjahit baju. Yang kedua yaitu kegiatan ekonomi distribusi. Iptek dapat memberikan kemudahan distribusi barang ataupun perpindahan. Distribusi itu artinya perpindahan ya. Dapat memperlancar distribusi barang, mempercepat barang sampai ke tangan konsumen. Dan yang terakhir kegiatan ekonominya yaitu konsumsi. Iptek dapat dan sangat dan hampir setiap hari kita merasakannya, mampu memberikan kemudahan bagi kita atau konsumen dalam pemenuhan kebutuhan konsumen dengan cepat dan dapat mudah memperoleh barang yang mereka butuhkan. Nah, segitu dulu atau sampai di sini dulu materi kita pada pertemuan kali ini. Bapak harap anak-anak semua dapat mengerti dan paham, dan apabila pun ada yang belum dimengerti dan dipahami, silakan tanya Bapak di grup. Oke? Jangan lupa
silakan akses GCR-nya karena Bapak sudah memberikan tugas di GCR, dan jangan lupa dikerjakan tepat waktu sebaik mungkin agar kamu mendapatkan nilai yang lebih baik. Titip salam kepada orang tua, semoga keluarga dalam keadaan sehat dan walafiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Semangat.